Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang, kelas 12 MIPA 1, kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi artikel dengan guru pembimbing Ibu Latifah Hasan. Dengan nama anggota kelompok, saya Bimanya Priyatno. saya Muhammad Rizky Maulana. Saya Aisyah Ayuningrum. Saya Gaza Trianggono. Selamat menyaksikan. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, serta menghibur. Ciri-ciri artikel: yang pertama, ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, isi dapat mengandung fakta atau opini dan didasari teori data yang valid dan aktual. Yang keempat, bahasa baku kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu metode penulisan artikel dibuat secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan artikel. Yang pertama, rujukan kata. Suatu kata dapat dikatakan rujukan kala memiliki keterkaitan. Sebagai contoh, rujukan kata dapat berupa kata ganti, baik kata ganti orang, kepemilikan, atau sebuah penunjuk. Yang kedua, imbuhan kata. Kata imbuhan atau kita mengenal dengan kata tambahan, kata ini ditempatkan di awalan kata yang akan menggunakan imbuhan. Yang ketiga, konjungsi. Kata hubung atau konjungsi sendiri menggunakan atau merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan sebuah kata, frase, kalimat, atau klausa. Yang keempat, kelompok kata. Kelompok kata atau frasa adalah sebuah kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dan bisa menghasilkan sebuah kata dengan makna yang baru. Yang kelima, kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah sebaliknya. Yang keenam, huruf kapital dan tanda baca. Penggunaan huruf kapital pada awalan sebuah kalimat, nama sebuah kota, atau negara. Sedangkan untuk penggunaan tanda baca bertujuan untuk mengatur sebuah tulisan, misalnya jeda dan berhenti. Selanjutnya, ada jenis-jenis artikel. Yang pertama, narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu. Di dalam kejadian itu, ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Yang kedua, deskripsi. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengarkan, atau merasakan hal tersebut. Yang ketiga, argumentasi. Karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau faktanya sebagai alasan atau bukti. Dalam argumentasi, pengarang ini mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca dan adanya unsur opini dan data, juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Yang keempat, ada persuasi. Karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan
adanya sikap motorik berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Selanjutnya, ada struktur artikel. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan adalah alinea pertama pada awal sebuah artikel. Yang kedua, leher. Pada bagian ini disambungkan teras dengan isi materi yang akan disajikan dalam artikel. Yang ketiga, isi atau tubuh. Bagian isi artikel merupakan bagian yang paling penting dalam proses penulisan artikel. Karena di bagian inilah segala permasalahan dituangkan. Dan bagian ini berupa urian eksplanasi. Caranya dengan mengungkapkan permasalahan yang ingin dikupas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu alinea penutup. Bagian akhir dari artikel biasa disebut antiklimaks, kaki atau ending dari suatu artikel. Nah, bagian ini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan yang diringkas dan jelas. Selanjutnya ada manfaat artikel. Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Yang terakhir atau yang kelima, memberi dampak akademis bagi pembaca. Selanjutnya, saya ingin memberikan contoh artikel yang telah dibuat oleh kelompok saya. Di sini. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.